menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Ya, kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Saya sekaligus atas nama Forum Dayak Bersatu dan Pak Rudi tahu, perjuangan kami mengawal rancangan undang-undang. Kami tidak mau di dalam undang-undang itu tidak mengakomodir kearifan lokal. Dan kami kecewa sekali. Bukan hanya kearifan lokal tidak diakomodir, tetapi Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Aliansi Borneo Bersatu tiba di Jakarta. Edi Mulyadi mulai stres, ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Edi Mulyadi mungkin makin stres memikirkan nasibnya ke depan. Kalau orang lain mungkin hanya sekedar dilaporkan dan jadi tersangka. Kalau Edi beda lagi ceritanya, karena ternyata selain sudah dilaporkan dan kasus naik ke tahap penyidikan, warga Kalimantan masih belum terima. Sekelompok orang yang menamakan Aliansi Borneo Bersatu ternyata datang ke Jakarta tadi dan melakukan RDPU dengan Komisi 3 DPR RI. Videonya beredar dan merinding saat menonton. Ini benar-benar ultimatum yang bukan sekedar gertak sambal. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet, genderuwo, kuntilanak yang dikatakan beliau, kami sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Kami tidak main-main, tidak hanya sekedar gertak saja, tapi kami sekarang ada di Jakarta, kata Gabriel. Gabriel mengatakan, usai turun dari pesawat, dirinya langsung menyambangi salah satu stasiun televisi untuk mencari Edi Mulyadi. Sayangnya, Edi Mulyadi tidak ada di lokasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya. Beliau tidak datang di diskusi tersebut. Apabila beliau datang, detik-menit itulah akan saya tangkap. Ini tindakan tegas terhadap mulut beliau yang mulut kuntilanak itu, kata dia. Gabriel mengatakan bahwa masyarakat Kalimantan sangat menghargai Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara baru. Kami siap mendukung Presiden. Kami siap mendukung dan mengawal IKN yang ada di Kalimantan sampai titik darah penghabisan demi IKN Republik Indonesia, kata Gabriel. Bukan hanya itu saja, perwakilan Forum Dayak Bersatu, Diki Samuel, menyatakan Aliansi Borneo Bersatu sudah di Jakarta untuk menjemput Edi Mulyadi yang dinilai menghina warga di Pulau Kalimantan. Kepada Bapak Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kami akan jemput kamu karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan, kata Diki. Kalau Edi Mulyadi tidak gemetar dan ketakutan, berarti dia luar biasa. Satu hal yang melegakan, warga Kalimantan sangat mendukung IKN. Artinya bisa dibilang IKN ini akan sulit dibikin gaduh lagi oleh kelompok sebelah. Edi Mulyadi bisa menjadi contoh yang bagus kepada siapapun yang ingin membuat keributan dengan tujuan menghadang, menghalangi atau bahkan menghentikan IKN ini. Selama ini kelompok sebelah terlalu arogan dalam bersikap. Barbarnya mereka sungguh keterlaluan. Mereka tidak segan-segan menebar tuduhan dan fitnah jahat. IKN disebut sebagai tempat penampungan orang Cina. Ada yang bilang begitu IKN selesai akan direbut dan ditempati Cina. Otak mana otak? Sungguh kurang ajar sekali mereka ini. Selama ini, orang-orang yang geram dan kesal selalu sabar. Paling hanya mengancam dan mengutuk. Tapi kali ini, warga Kalimantan yang tersinggung dan mereka tidak hanya mengutuk tapi benar-benar turun ke lapangan dan berani menantang balik. Kalau kalian menonton banyaknya video yang mengecam Edi, pasti setuju perlawanan warga Kalimantan sungguh luar biasa. Siapapun bakal gemetar dan panik jika diancam balik seperti itu. Dan ternyata memang benar kalau kelompok sebelah itu pengecutnya tak tertolong. Jahat tapi pengecut, sampah demokrasi yang harusnya dibasmi dari dulu. Begitu ada perlawanan balik, kelompok sebelah langsung mundur teratur. Dan baru kali ini kita merasa puas karena tidak ada perlawanan balik dari kelompok sebelah. Bahkan PKS saja sampai panik dan ketar-ketir. Untuk sekedar batuk pun rasanya mereka tidak berani. Kelompok yang biasanya doyan demo pun tidak berani berbuat apa-apa.
Baru kali ini mereka rasakan berhadapan langsung dengan warga yang berani melawan balik. Baru sadar ternyata ada lawan yang jauh lebih kuat dan keras, makan tuh. Tampaknya selain hukum, Edi sedang dihadapkan pada kemungkinan menghadapi hukum adat. Datangnya mereka ke Jakarta adalah sebuah pesan keras dan menohok bahwa mereka tidak main-main. Mereka serius, keseriusan mereka adalah alarm bahaya bagi Edi atau komplotannya. Nah, kabarnya besok Edi mau diperiksa. Kita lihat apakah dia akan datang hadiri pemeriksaan atau tidak. Saran aja nih, lebih baik datang aja. Jangan mangkir karena bisa memancing emosi warga Kalimantan lagi. Bisa bahaya nih. Lagi pula tidak ada jalan keluar lagi bagi Edi. Game over. Silakan teriak RRJ lagi selagi masih bisa. Bagaimana menurut Anda? Ucapan Tifatul bikin PKS Kaltim ketar-ketir. Tifatul pun minta maaf, ditulis oleh X Hardi dari Swar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukan hanya Edi dan Azamhan yang ketakutan. PKS juga terlihat panik dan tidak mau terlibat lebih jauh dalam kasus ini. PKS sudah buru-buru klarifikasi bahwa Edi bukan bagian dari PKS karena sebelumnya sudah tersebar bahwa Edi adalah mantan caleg PKS. Saat Edi ditekan oleh sejumlah pihak, bayangkan kalau tidak salah ingat, sudah ada 3 laporan polisi, belasan aduan dan pernyataan sikap terkait ulah Edi. Masif sekali. Nah, ternyata ada sebuah insiden. Diduga karena pernyataan dari Tifatul Sembiring, Koalisi Pemuda Kaltim mendatangi kantor DPW PKS Kaltim, Samarinda Ulu, Senin menjelang tengah malam. Dari keterangan seorang anggota, sebelumnya mereka berada di salah satu kafe setempat mengevaluasi seruan aksi yang mereka lakukan Senin siang. Lalu mereka mendapati link berita yang memunculkan pernyataan salah satu politisi PKS yang nampak membela Edi Mulyadi yang diketahui bernama Tifatul Sembiring. Ketua Koordinator Lapangan Koalisi Pemuda Kaltim, Said Fuad Assegaf, mengatakan ingin meminta kejelasan terkait statement Tifatul. Statement yang dimaksud adalah masyarakat Kaltim tidak perlu baperan atau bawa perasaan terkait pernyataan Edi Mulyadi yang dinilainya tidak ada unsur menghina, sara, ataupun delik aduan. Padahal tadi sore kita baru selesai menyatakan aksi dan masih panas-panasnya. Beliau malah mengeluarkan statement yang kembali menciderai hati kita masyarakat Kalimantan Timur, ucapnya. Intinya tidak terjadi apa-apa, tapi mereka berharap agar Tifatul bisa menarik ucapannya dan meminta maaf kepada masyarakat Kaltim. Karena kita di sini sudah mulai reda, proses hukum terhadap Edi Mulyadi juga sudah mulai berjalan. Jadi jangan gengsi dan silahkan meminta maaf, kata salah satu anggota lainnya. Kalau tidak ada itikat baik, kami akan mensomasi Tifatul Sembiring, karena kami hanya ingin beliau meminta maaf, katanya. Nah, lucunya, Ketua DPW PKS Kaltim bilang bahwa PKS dalam menyampaikan semua statement yang berkaitan dengan kebijakan partai ke publik melalui juru bicara atau pejabat lain yang ditunjuk. Tifatul Sembiring tidak punya wewenang dalam menyampaikan sikap ataupun kebijakan dari PKS. Tapi saya tegaskan lagi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan instruksi dari PKS. Semata-mata itu memang beliau, karena bertemu dengan wartawan menyampaikan secara spontan, katanya. Lucu bukan? Tifatul enak-enak bikin statement di Jakarta, PKS Kaltim yang ketar-ketir deg-degan tidak bisa tidur semalaman. Saking paniknya PKS, Tifatul pun dilepehin. Ternyata Tifatul pun ikutan minta maaf jika ucapannya disalahpahami. Kronologinya begini, dia ditanya soal sikap PKS yang menolak RUU IKN. Lalu dia ditanya apakah Edi Mulyadi adalah kader PKS. Lalu Tifatul menjawab Edi memang pernah jadi caleg dari PKS, tapi sekarang sudah tidak aktif sebagai kader atau pengurus di PKS saat ini. Lalu Tifatul ditanya lagi terkait pernyataan Edi soal jin buang anak. Saya pun dulu waktu mau pindah ke Depok dari Tanah Abang, teman-teman bilang, lu mau pindah ke tempat jin buang anak? Dulu Depok memang masih sepi sih, katanya. Setelah itu, Tifatul dimintai pandangan tentang ketersinggungan etnis yang terjadi belakangan ini. Dia bilang jumlah penduduk Indonesia 276 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku, lebih dari 800 bahasa, 17.508 pulau, dan berbagai macam adat dan budaya. Misalnya orang Medan kalau ingin meyakinkan orang lain, nada bicaranya agak tinggi. Itu bukan menghardik, tapi sekedar menekankan. Kalau dikit-dikit tersinggung, baper, kapan nikahnya kita? Kata Tifatul. Disinilah awal mula masalahnya.
Silahkan nilai sendiri ya. Makanya jangan komentari isu yang lagi panas, untung saja dia tidak berada di Kalimantan. Terlepas dari itu, ada semacam pelajaran keras buat kelompok sebelah. Lain tempat, lain situasi. Selama ini mereka merasa berjaya di Jakarta, tapi di pulau lain jangan coba-coba deh. Apa yang terjadi pada Edi dan pernyataan sikap dari warga Kalimantan adalah sebuah gambaran besar bagi siapapun yang berniat memancing di air keruh apalagi bikin gaduh. Bayangin, kelompok sebelah sampai tidak berkutik dan tidak ada yang berani membela Edi. Inilah kalau mereka berhadapan dengan yang lebih kuat. Dan satu lagi, ini adalah bukti jika kita semua bersatu, kelompok sebelah dan kadrun bakal habis. Kalau kita semua kompak, mereka tidak punya tempat di NKRI. Bagaimana menurut Anda?